Hypnotic System. Saya terkaget-kaget mendengar istilah ini dari kakak saya ketika kami dialog melalui telepon, yang salah satunya membicarakan masalah kakunya para pejabat dan para akademisi di negara yang tidak pernah lelah kita cintai ini. Yang tersering adalah pejabatnya yang bikin lelah. Menurut pendapatnya, seseorang yang makan sekolah, memiliki ilmu dari buku, ilmu dari kelas, ternyata menjadi terhipnotis dengan ilmu tersebut yang membuat diri mereka menjadi kaku, rigid, serta tidak bisa diubah karena sudah masuk di bawah sadar pikiran mereka. Lalu dia berkata, jadi kamu harus break program hipnotis di kepala mereka itu. Dia lanjut komentar, coba tanya ke mereka yang berilmu dan pejabat tadi, bagaimana uang diciptakan sewaktu Indonesia baru merdeka dulu. Lalu tanya juga kepada mereka, bagaimana di tahun 1955, sebuah negara yang baru merdeka 10 tahun, mengapa bisa mendatangkan pemimpin besar 50 negara dunia hadir di Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Bagaimana caranya? Cina, India, Pakistan, Mesir, Korea Utara, Kuba, semua tokoh revolusioner semua mengharap dukungan Indonesia. Di sana di tahun 55 itu ada Nehru, Gamal Abdul Nasser, Bhutto, Mao, bahkan tokoh legendaris mana yang tidak ada hadir di kota kecil yang bernama Bandung di sebuah negara yang baru 10 tahun merdeka. Kenapa mereka bisa hadir? Karena Soekarno menghipnotis mereka. Soekarno tahu banyak kekayaan alam Nusantara yang bernama logam mulia. Memang masih dalam gunung, belum dieksplorasi. Inilah yang Soekarno dengungkan bahwa dengan deposit aset metal berharga ini, Indonesia bisa mencetak uang lebih kuat dari dolar. Dan semua negara yang hadir menjadi kemecer meminta bantuan Indonesia. Soekarno mengacu pada Swiss Metal Deposit, bank metalnya Swiss, di mana Swiss mengumpulkan banyak material solid metal berharga yang dipakai sebagai jaminan atas uang dari banyak orang kaya di dunia. Swiss dipercaya para orang kaya untuk meletakkan uang mereka karena Swiss punya deposit metal berharga. Di sisi lain, kata Soekarno, mengapa harus jadi metal dulu? Masih deposit di gunung itu aset, jadi bisa kita cetak duit dengan nilai yang besar. Oke, baiklah. Sekarang Indonesia ke depan bagaimana? Sudah mulai paham dengan sanepo kiasan video ini? Sudah siapkah membuat dunia kemecer? Hypnotic System. Saya terkaget-kaget mendengar istilah ini dari kakak saya ketika kami dialog melalui telepon, yang salah satunya membicarakan masalah kakunya para pejabat dan para akademisi di negara yang tidak pernah lelah kita cintai ini. Yang tersering adalah pejabatnya yang bikin lelah. Menurut pendapatnya, seseorang yang makan sekolah, memiliki ilmu dari buku, ilmu dari kelas, ternyata menjadi terhipnotis dengan ilmu tersebut yang membuat diri mereka menjadi kaku, rigid, serta tidak bisa diubah karena sudah masuk di bawah sadar pikiran mereka. Lalu dia berkata, jadi kamu harus break program hipnotis di kepala mereka itu. Dia lanjut komentar, coba tanya ke mereka yang berilmu dan pejabat tadi, bagaimana uang diciptakan sewaktu Indonesia baru merdeka dulu. Lalu tanya juga kepada mereka, bagaimana di tahun 1955, sebuah negara yang baru merdeka 10 tahun, mengapa bisa mendatangkan pemimpin besar 50 negara dunia hadir di Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Bagaimana caranya? Cina, India, Pakistan, Mesir, Korea Utara, Kuba, semua tokoh revolusioner semua mengharap dukungan Indonesia. Di sana di tahun 55 itu ada Nehru, Gamal Abdul Nasser, Bhutto, Mao, bahkan tokoh legendaris mana yang tidak ada hadir di kota kecil yang bernama Bandung di sebuah negara yang baru 10 tahun merdeka. Kenapa mereka bisa hadir? Karena Soekarno menghipnotis mereka. Soekarno tahu banyak kekayaan alam Nusantara yang bernama logam mulia. Memang masih dalam gunung, belum dieksplorasi. Inilah yang Soekarno dengungkan bahwa dengan deposit aset metal berharga ini, Indonesia bisa mencetak uang lebih kuat dari dolar. Dan semua negara yang hadir menjadi kemecer meminta bantuan Indonesia. Soekarno mengacu pada Swiss Metal Deposit, bank metalnya Swiss, di mana Swiss mengumpulkan banyak material solid metal berharga yang dipakai sebagai jaminan atas uang dari banyak orang kaya di dunia. Swiss dipercaya para orang kaya untuk meletakkan uang mereka karena Swiss punya deposit metal berharga. Di sisi lain, kata Soekarno, mengapa harus jadi metal dulu? Masih deposit di gunung itu aset, jadi bisa kita cetak duit dengan nilai yang besar. Oke, baiklah. Sekarang Indonesia ke depan bagaimana? Sudah mulai paham dengan sanepo kiasan video ini? Sudah siapkah membuat dunia kemecer?